Kisah kembali berlanjut. Zuang dan Nona Qin sedang berada di pasar giok Myanmar. Nona Qin menjelaskan di sini memang lebih sederhana, namun jika diteliti maka akan mendapatkan batu giok kasar yang cukup berkualitas bagus. Zuang mulai melihat batu-batu yang dipamerkan di sana, lalu jelas dia mengaktifkan mata dewanya pada sebuah batu. Zuang melihat batu ini berwarna merah sedikit keungu-unguan. Lalu datanglah ibu-ibu STW yang memuji cara Zuang melihat batu. Yakin kokin bapakai wahyu bakul bensin kalau Zuang adalah seorang ahli batu. Kemudian ibu STW ini ingin mendapatkan saran batu rekomendasi dari Zuang. Zuang menjawab hampir semuanya sebenarnya cukup bagus dan mungkin harga awalnya bisa mencapai 70 yuto yuan. Zuang melanjutkan melihat batu dan dia belum menyadari siapa wanita itu. Saya juga belum. Lelang batu dimulai. Ada 5 batu unggulan di sana. Zuang dan Nona Qin yang pertama melihat batu itu. Zuang menyinari batu-batu itu seperti mencari kolam di dalam ikan. Ikan di dalam kolam. Bos Hao menanyakan, ambil batu yang mana coy? Zuang bilang semuanya cukup bagus. Nomor 303 juga lumayan. Ketika Zuang akan bilang pilih yang mana, Bos Hao mengajaknya keluar, takutnya ada yang nyontek. Di luar, Zuang merekomendasikan nomor 129. Bos Hao sedikit ragu karena dari permukaan tidak meyakinkan. Zuang menambahi, kalau diretakkan, batu giok itu terlihat kabut ungu yang terselip kristal kuning emas dan itu menandakan giok ungu dengan kualitas terbaik. Dan jika dibandingkan dengan 303, lebih bagus kualitasnya jelas yang ini. Ibu STW itu sedang mendiskusikan batu yang kemungkinan akan dibeli. Ibu itu juga penasaran dengan nomor 129. Dia memiliki insting yang bagus. Namun bapak-bapak itu menyarankan batu lain seperti nomor 185 karena batu nomor 129 kemungkinan nanti hasilnya jelek dan kualitasnya kurang bagus. Dan ibu itu akhirnya memilih nomor 303. Lalu dari masing-masing tim mulai menentukan pilihan. Zuang kaget melihat ibu STW itu duduk di barisan para bos. Lelang selesai dan hasilnya akan segera diumumkan. Huang yang sedang my trip my adventure dicopet oleh pencopet. Iyalah, masa tukang bakso yang nyopet. Beruntung seekor gadis cantik merebut handphone itu dari pencopet. Gadis itu bernama Huen, panggil saja Wen. Dia mengingatkan terlalu bahaya turis berjalan sendiri. Akhirnya Wen menemani mereka. Kembali lagi ke tempat lelang. Hasil lelang diumumkan. Nomor 129 jatuh pada keluarga Qin dengan harga 53 yuto yuan. Dan nomor 303 jatuh kepada keluarga Hu dengan harga 90 yuto yuan. Atau dalam rupiah seharga mahal. Waduh kok larang banget. Dan yang menjadi raja lelang kali ini adalah Bos Hu. Batu milik Bos Hao langsung di unboxing di lokasi. Tujuannya jelas buat flexing. Selain itu, jika yang dikatakan Zuang benar kalau batu giok ini berwarna ungu dengan kualitas tinggi, maka perusahaan Qi Huang milik Bos Hao akan bersinar cerah seperti mentari pagi dan pastinya akan terkenal di pasar umum Myanmar. Batu mulai dipotong. Pada potongan pertama sudah menunjukkan giok ungu. Orang-orang terkejut. Wow. Begitu juga tim dari marga Hu. Dasar batu mentahnya saja mencapai 100 juta yuan dan akan berkali lipat kalau dijadikan perhiasan. Sungguh beruntung Bos Hui, kata bapak-bapak bertopi itu. Namun Bos Hu yakin kalau keluarga Qin menggunakan strategi. Di tempat lain, Huang dan yang lainnya sedang mencari oleh-oleh buat Jia. Lalu mereka diajak oleh Wen untuk main ke rumahnya untuk membuat rica-rica entok. Sementara itu Peng sedang mendoakan kakaknya yang sudah wafat. Di tempat lain, Bos Hu bertemu dengan Bos Hao. Mereka saling mengucapkan atas apa yang didapatkannya di lelang tadi. Kemudian Zuang baru sadar kalau ternyata STW yang dia temui adalah Bos Hu. Zuang diajak ke pabrik giok milik Bos Hu untuk melihat bagaimana giok ditambang dan diproses. Lalu Zuang memberikan surprise dengan membelikan harpa. Harpa itu harapan palsu ya? Bukan dong, itu sejenis alat musik. Zuang kembali ke hotel bertemu dengan Huang dan Mia.
Nona Kim bercerita, Zuang berhasil mendapatkan giok ungu berkualitas yang sudah jarang ditemukan beberapa tahun belakangan ini. Namun Kim sangat senang dengan hadiah harpa yang diberikannya. Zuang mengajak Huang dan Mia untuk ikut pergi ke tambang giok milik Bos Hu. Namun Mia dan Huang menolaknya sambil menyindir kalau bukan hanya Zuang yang sibuk dan punya teman. Esok paginya mereka pergi ke urusan masing-masing. Huang dan Mia bertemu Nona Wen di rumahnya yang ternyata Wen juga memiliki tambang giok. Lalu ternyata Zuang pergi ke tempat Bos Hu yang tidak lain tidak bukan dia adalah ibu Wen. Lalu Bos Hu sedikit memperkenalkan perusahaan tambang yang dia miliki. Kalau dia merintis perusahaan ini dari kecil, mungkin 10 sentian lah, lalu sampai besar hingga seperti saat ini. Namun bahan ditambang sudah mulai berkurang dan target pemasaran, target perhiasan mereka juga sudah mengalami perubahan bentuk. Sambil keliling, Bos Hu memperkenalkan konsultan perusahaan mereka yang bernama Zoe. Panggil saja Paman Zoe. Setelah basa-basi lagi ngapain, udah makan belum, udah minum belum, ntar mau ngapain lagi, Zuang dipersilahkan melihat sampel batu yang ada di sana. Huang, Mia, dan Wen sedang melihat-lihat keliling rumah. Kemudian Nona Wen bercerita ibunya, Hurang, sudah menjanda dari Wen kecil. Wah, udah lama nggak gitu dong. Wen bertanya tentang Zuang ke Mia, namun Mia malah pergi tersipu malu dan mereka akan membantu mendekatkan keduanya. Di tempat yang sama, Zuang melihat sampel batu di sana. Bos Hu menunjukkan wilayah pertambangan yang mereka miliki. Paman Zhou sedang melakukan penelitian kandungan giok di area itu, tapi hasilnya masih sulit didapatkan. Mereka menuju pertambangan batu giok. Karena jalan yang sedikit goyang, Huang mabuk. Di luar, Wen menjelaskan lembah ini ditutup karena katanya di sini angker. Kemungkinan ada jimat yang terpendam. Wen menambahkan dulu ada beberapa anak muda yang mencoba berburu di area itu, namun hanya satu yang kembali dan menjadi gila seperti Huang. Sambil berteriak ada makhluk buas yang memangsa teman-temannya. Lalu Zuang menyadari batu yang disampel sama dengan batu yang ada di tambang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke tambang. Ternyata banyak masyarakat yang bekerja di sana. Bos Hu juga membangun sekolah di sana. Dan di situ ada desa penambang yang terdiri dari para penambang, namun belum menghasilkan bahan yang berkualitas. Dan itu berisiko pemecatan seluruh desa penambang. Dan jika hasil penjualan selalu defisit, maka kemungkinan tambang akan dijual. Dan Wen jelas tidak rela karena ini sudah diwariskan naik turun, maksudnya turun temurun. Lalu Zuang melihat dengan mata dewanya. Melihat area tambang yang memiliki potensi, emang keren sekali matanya. Dia melihat batu-batu yang memiliki potensi, batu giok kasar berwarna merah, dan kemudian dia tersenyum. Pasti akan ada perubahan. Di rumah Wen, Zuang bilang batu yang dibawa Huang mengandung giok. Artinya kemungkinan besar giok seperti itu akan banyak dan memiliki kualitas yang baik karena telah terbentuk oleh aliran air yang membantu proses pembentukannya. Tambang masih bisa diselamatkan. Walaupun itu spekulasi, namun patut dicoba. Dan kalau dijual itu akan rugi besar. Mia menyarankan coba membujuk ibunya untuk melakukan ide itu. Di tempat lain, Paman Zhou sedang melakukan panggilan dan membahas mengenai kontrak. Zuang membicarakan idenya tentang tambang, namun Bos Hu dalam 2 hari akan mendatangani peralihan kontrak tambang karena tambang sudah tidak menghasilkan dan ditambah untuk pengeluaran membeli batu nomor 303 pada lelang kemarin. Bos Hu sudah memiliki beberapa opsi. Dengan menjual tambang, maka masih akan menstabilkan perusahaan. Dan jikapun itu tidak berhasil, maka Bos Hu akan seperti keluarga Qin yang membeli bahan baku di pelelangan, pengolahan, dan penjualan. Hasil riset tambang keluar dan tertulis bahan giok sudah tidak ada. Bos Hu sudah memutuskan untuk tetap sesuai keputusannya dan tidak terpengaruh oleh perkataan Zuang. Lalu Zuang memberikan penawaran untuk bekerja sama, dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama. Wah, primata yang optimis. Iyalah, karena emang Zuang udah lihat. Zuang percaya ada persamaan antara memilih giok di pasar lelang dan memilih sumber pertambangan. Cuma memang lebih luas dan banyak barang mentahnya. Walaupun hanya 60% tingkat keyakinannya,
tetapi berani mengambil resiko, mempunyai peluang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu Bos Hu memberikan waktu 1 bulan untuk mencari sumber bahan giok yang baru. Wen bercerita ke Paman Zhou tentang rencana Zhuang yang ingin meminta Bos Hu untuk mencari sumber bahan baku mentah giok yang baru di tambang itu. Lalu di tempat lain Zhuang bilang kalau ada bahan batu mentah yang tertuang yang ditemukan di tambang, bahkan masih ada tanda karyawannya dan sulit jika itu hanya tertinggal. Itu adalah bahan giok ungu berkualitas. Bos mengira ada orang dalam yang ingin dia tidak tahu kalau tambang masih menghasilkan bahan giok berkualitas. Bos Hu mengatakan tidak mungkin bahwa Paman Zhou yang melakukannya, dan Bos Hu akan mencari tahu siapa orangnya. Paman Zhou merasa gagal karena dia melewatkan sampel batu giok yang harus tertinggal di tambang. Lalu Paman Zhou dan Wen akan melakukan pengecekan berangkas. Kali aja ada yang nyuri. Bos Hu memutuskan kontrak peralihan kepemilikan akan diundur. Bos Hu mendapatkan kabar Wen menghilang. Lalu Bos Hu mendengar kabar Wen sedang disandra oleh seseorang yang bernama Bogang, dan dia adalah pembeli tambang. Dan yang mengejutkan adalah Paman Zhou ternyata adalah maklar penjualan tambang itu. Dan entah kenapa hari ini Zhou tidak berangkat kerja. Sungguh mencurigakan Ferguson. Bos Hu menyadari benar yang dikatakan Zhuang, ada orang yang bermain api. Mereka tidak bisa lapor polisi karena pasti mereka akan menyakiti Wen. Dan Bogang ingin barter Wen dengan kontrak pertambangan. Ternyata Zhou adalah mata-matanya dan mereka akan bernegosiasi di kasino besok pagi. Esok paginya Mia mengganti stylenya agar terlihat seperti penyanyi dangdut dan berlatih menggoda keimanan. Huang melatihnya karena dia ahli keimanannya roboh. Zhuang juga berlatih agar mereka seperti pasangan beneran. Mia terlihat kaku dan Zhuang dengan letoynya memberikan contoh. Rencana Huang disusun. Nanti ketika Bos Hu dan Bogang bernegosiasi di kasino, Mia dan Zhuang mencari lokasi di mana Wen dikurung dan mereka menyelamatkannya. Rencana dijalankan. Zhuang dan Mia masuk ke kasino. Di sana banyak sekali penjaga. Huang dan Peng standby di luar. Lantai 1 untuk tempat berjudi dan lantai 2 untuk para tamu. Di lantai dasar ada kamar untuk mengurung penjudi yang gagal move on. Kemungkinan Wen berada di situ. Ada sebuah pintu dan mungkin sekali Wen ada di situ. Wen dijaga oleh penjaga dan mereka menarik perhatian penjaga itu dengan cara berjudi. Zhuang bertugas untuk berjudi dan Mia menyelamatkan Wen ketika terjadi negosiasi antara Bos Huang dan Bogang. Bos Hu menemui Bogang dan benar Zhou ada di sana. Dia bilang selama ini bayaran yang dia terima masih kurang dan persahabatan yang mereka jalin tidak ada artinya. Bogang langsung memaksanya untuk menandatangani kontrak itu. Wen sedang berada di ruang penyekapan. Penjaga yang bernama Kansa mendengar kalau ada penjudi yang menang 7 ronde berturut-turut. Mendengar itu dia langsung OTW mencari tahu. Jir, pegang-pegang lagi. Aku kan pengen juga. Peng mencoba masuk ke dalam untuk berjaga-jaga. Mia mulai mencari lokasi Wen. Dia berganti pakaian menjadi pelayan. Wah, gede juga ya semangatnya Mia. Kemudian Mia menemukannya. Mia mencoba melawan namun dia terpojok. Beruntung Peng sempat membantu. Lalu Mia menyelamatkan Wen. Bos Hu sedang membaca setiap halaman kontrak itu untuk memperpanjang waktu. Namun Paman Zhou menyadari kalau Bos Hu memang memperpanjang waktu agar ada orang yang menyelamatkan Wen. Emang pengkhianat bangke ini. Mia berhasil keluar membawa Wen. Sementara Zhuang masih berjudi di situ. Namun tiba-tiba semua pintu disuruh untuk ditutup dan tidak boleh ada yang keluar karena ternyata Wen diindikasi kabur. Emang kabur.